Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ibu Mianti, biasa dipanggil Ibu Mia. Nah, di sini saya sebagai wali kelas kalian, wali kelas 7. Nah, nanti misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung ataupun ada masalah pribadi ataupun masalah di kelas, nanti kalian mengadunya sama saya kayak gitu. Karena saya itu ibaratnya ibu kalian di kelas, ya di sekolah kayak gitu. Nah, ini kan kalian baru semua. Nah, tentunya belum kenal satu sama lain. Udah kenal apa belum? Nah, ada yang udah kenal, pastinya ada yang belum kenal. Nah, nanti kalian juga perkenalan satu persatu, nggih? Nah, sebelum kalau di kelas kan mestinya ada struktur kelas. Nah, nanti kita di sini pembentukan struktur kelas, jadwal piket, terus sama peraturan-peraturan yang ada yang akan kita taati di kelas 7 nanti. Nah, sekarang berhubung kalian kan ada yang belum kenal, nanti kalian perkenalan satu-satu, berdiri ya, terus perkenalan nama sama alamat aja. Ya, udah. Ya mulai aja dari sini depan. Ayo Mas berdiri. Perkenalan nama sama alamat. Terus, ya udah sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazila Umam. Fazila Umam. Dali berarti tetangga saya ya. Yo sebelahnya. Dari mana? Topengan. Biasanya dipanggil siapa? Husna. Yo sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Cindy Maharani. Saya dari Pasuruan. Biasanya dipanggil siapa? Cindy. Yo belakangnya. Perkenalkan, nama saya Namra. Saya berasal dari Aceh. Berasal. Oh, dari Aceh ya Mbak. Terus sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia. Saya dari Pasuruan. Dari Pasuruan, berarti sama Mbak Cindy. Biasanya dipanggil siapa? Fitri. Yo sebelahnya. Dari Indonesia. Nggih, dari? Temanggung. Temanggung mana? Parakan. Terus biasanya dipanggil Cafi. Sebelahnya? Nama saya Kijo Widul. Biasa dipanggil? Dari? Sawangan. Calomerto. Leksono. Sawangan. Oh, Sawangan itu masih Leksono ya? Ya, belakangnya? Perkenalkan, nama saya dari Depok. Ini dari Depoknya. Terus berarti di kelas ini yang paling jauh Mbak siapa tadi? Mbak Naura dari Aceh. Ya udah nggak apa-apa. Udah betah belum di pondok? Nanti kalian seiring berjalannya waktu kalian akan kenal sama teman-teman kalian. Nah, ini kan keluarga kecil kalian. Jadi nanti kalian ya kalau sama keluarga kecil kalian ya jangan ada musuh-musuhan lah. Jadi saling saling merangkul. Misalnya teman kalian ada yang di sekolah masih ini kan kalian di pondok ya hidupnya tentunya masih ada yang belum betah ya, teman kalian ya yang menghibur gitu. Jadi jangan malah dinakalin, jangan dibully. Kalau teman kalian belum betah malah dibully kan jadi tambah nggak betah. Apalagi ini kelas 7 ini kan ya
terlalu banyak. Jadi masa iya kalian misalnya nanti ada yang nggak betah kan jadi kehilangan teman satu. Eman-eman. Kalian di sini juga mempunyai tujuan yaitu untuk belajar kan. Nah, udah langsung mawon, langsung aja kita pembentukan struktur organisasi. Nah, nanti di situ ada ketua kelas, wakil kelas, sama sekretaris, bendahara, terus ada ditambah ada sesi kebersihan sama sesi keamanan. Nah, di sini ada yang mau mengajukan diri yang pengen jadi ketua kelas, ada nggak? Atau mau ditunjuk? Sapi. Yang ada lagi yang pengen milih siapa? Sapi. Yang Safi semua. Yang Safi angkat tangan. Semuanya Safi semua. Yang nggak milih Safi sendiri. Ya udah nggak apa-apa, berarti ketuanya Mas Safi. Terus wakilnya Mbak Fitri yang mana Mbak Fitri? Angkat tangan. Mbak Fitri, ada yang kandidat lain mungkin? Ada? Siapa? Mas, siapa? Ayo, langsung itu aja. Angkat tangan dulu. Ayo, nggak apa-apa. Mas Fatah, ada kandidat lain? Ada lagi nggak? Nggak ada. Coba yang milih Mbak Fitri, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang milih Mas Fatah. Yang tadi udah milih, jangan milih lagi. 1 anak. Jadi yang jadi wakilnya Fitri ya, yang suara terbanyak. Terus ada sekretarisnya, yuk. Ada lagi, Cindy sama Romi. Setuju nggak kalian? Cindy yang pojok ya, pojok depan sama pojok depan juga. Gak apa-apa. Berarti sekretaris 2 Mas Romi. Nah, terus bendahara 2 juga. Naura sama Umam. Gak apa-apa. Terus bendaharanya itu bendahara 1 Mbak Naura, terus bendahara 2 Mas Umam. Terus ada sesi keamanan dan kebersihan. Yang keamanannya yang belum. Romi sama yang belum dapat itu siapa? Fatah, Akid, terus Husna. Ya ada 3 ya. Jadi yang keamanannya itu Mas Akid sama Mas Fatah. Terus kebersihan Mbak Husna sama tak tambah satu lagi ya, sama Mbak yang wakil aja ya, sama wakilnya. Soalnya nanti Mbak sekretaris itu nulis buku jurnal itu banyak. Jadi udah sepakat ya, ketua Syafi, wakil Mbak Fitri, terus sekretaris Cindy sama Romyu,
terus bendahara, Naura sama Umam, terus keamanan Mas Fatah sama Akib, kebersihan Mbak Husna sama Fitri. Oke. Jadi itu tugas kalian ngapain? Udah tahu tugasnya? Apa? Coba kalau ketua ngapain? Misalnya ketua itu tanggung jawab keseluruhan yang ada di kelas. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah di kelas itu yang pertama kali dipanggil itu biasanya ketua kelas. Nah, tanggung jawabnya sangat berat. Berat enggak? Mas Safi siap? Nah, Mas Safi udah siap. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang harus yang harus misalnya dipanggil atau apa, itu yang harus jadi pendekarnya itu Mas Safi. Terus lanjut lagi. Nah, ini kan nanti sekretarisnya ditulis siapa ketua sama yang tadi struktur organisasi ini ditulis semua. Jadi nanti kita buat struktur itu terus ditempelkan di tembok biar nanti kalau ada guru-guru yang lain nanya ini di sini ketuanya siapa, nanti bisa itu sebutkan. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa lihat di struktur organisasi yang sudah ditempel. Terus lanjut yang jadwal piket. Jadwal piket itu kita rombak. Jadwal piket itu nanti hari Senin. Siapa? Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nanti 33 ya. Nanti ada double juga. Yang hari Senin saya tunjuk Mbak Cindy, Mbak Husna, Mas Umam. Ditulis. Ditulis. Atau salah satu nulis di depan nggak apa-apa. Yuk, Mbak Cindy. Dihapus dulu. Oke. Kita bikin. Hari Senin Cindy, Husna sama Umam. Terus hari Selasanya Romyu, terus Safi, yang perempuan Fitri. Terus siapa lagi? Mbak Naura. Oh, jangan Naura. Naura Rabu ya. Safi, Husna, terus Fitri. Hari Jumatnya
Fatah, terus Agit, Cindy. Sabtunya Romyu. Yang belum lagi siapa? Umam. Terus Naura. Oh, Naura. Jadi pas. Nah, itu jadwal piket setiap hari. Jadi hari Senin Cindy, Husna, Umam. Terus yang hari Selasa Romyu, Hafi, Safi, Fitri. Yang hari Rabunya Naura, Agit, sama Fatah. Kamisnya Safi, Husna, Fitri. Jumat Fatah, Agit, Cindy. Hari Sabtunya Romyu, Umam, sama Naura. Itu jadwal piket kalian. Nah, setiap hari itu, misalnya hari Senin sebelum upacara kalian harus bersih-bersih sampai kebersihan itu dimulai dari pagi sampai kalian pulang sekolah. Itu juga kelas harus bersih. Terus peraturan yang harus ditaati di kelas. Bendahara dulu, bendahara. Kita kesepakatan aja. Bendahara itu kan Mbak Naura sama Mas Umam. Kalau bendahara kita mau iurannya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Nah, kita mau kesepakatan aja 1 bulan sekali. Sepakat enggak? Nah, 1 bulan sekali itu mau 5.000, 10.000, atau 15.000? 5.000. Ya, jadi setiap terserah nanti kesepakatannya mau hari apa? Hari Jumat setiap bulan itu kalian ngisi kas 1 bulan 5.000. Itu kalian sepakat kan? Nah, uang kas itu buat apa ya? Nanti kalian kalau belum punya sapu, buat beli sapu, alat pel, buat beli kebersihan atau kelengkapan buat kelas kalian. Itu bukan buat bendahara ataupun buat wali kelas, itu enggak, tapi buat keperluan kalian. Jadi nanti misalnya ada kalian pengen menghias kelas, jadi kalian bisa menghias kelas kayak gitu. Boleh. Itu nanti kita masuk ke peraturan di kelas 7. Nah, sekarang kan udah. Nah, untuk struktur organisasi kelas 7 udah selesai semua. Kita tinggal peraturan kelas 7. Nah, yang pertama apa? Kita sebelum masuk kelas yang bertugas piket harus wajib membersihkan kelas. Itu jadi kalau enggak piket nanti ada sanksinya. Sanksinya mau apa? Denda. Berapa? Sepakat enggak? Kalau sanksi itu biar kalian itu tertib. Jadi nanti kalau kalian nggak piket nanti ada sanksinya. Sanksinya apa? Denda. Berapa? Nah, itu kesepakatan kalian. Kalau kalian nggak piket, dendanya 5.000. Nanti yang nyatet siapa? Kebersihan, seksi kebersihan itu dicatat nanti. Misalnya udah pagi belum, itu harus dicek ya. Misalnya belum, ya apa yang belum masuk, belum bersih-bersih, nanti dicatat aja. Nanti kalau misalnya Mbak Husna sama Mbak Fitri kok
kasarannya dibully sama temennya, diasingkan sama temennya, langsung lapor sama wali kelas aja. Jadi nanti itu kan udah kesepakatan kalian, makanya kalau waktu piket kalian harus cepet-cepet piket. Jadi dari pagi kalian bangun udah siap-siap, misalnya habis ngaji ya kalian cepet-cepetan lah. Terus nah, kesepakatan sebelum bel itu siswa harus masuk berapa menit sebelum bel? Minimalnya itu 5 menit. 5 menit sebelum bel masuk itu kalian udah di kelas. Misalnya ya paling enggak 5 menit lah. Misalnya 5 menit masih kelamaan. Yang penting udah 5 menit kalian udah siap. Nanti tinggal 5 menit jalan ke sini kan misalnya membutuhkan waktu 3 menit, kan masih sisa 2 menit buat kalian buat kalian menertibkan di kelas kayak gitu. Jadi itu tugasnya siapa? Keamanan. Jadi keamanan itu harus siap. Jangan-jangan malah keamanannya yang nggak tertib, yaitu resiko nanti ada sanksinya dari wali kelas. Nah, itu langsung dari wali kelas sendiri. Nanti misalnya Kak tiba-tiba ada guru lain lapor, ini kelas 7 kalau masuk selalu terlambat. Nah, nanti yang menegur langsung itu wali kelas ke keamanannya dulu, baru nanti siap kita cari siapa yang telat kayak gitu. Terus sebelum memulai pelajaran biasanya kan ketua kelas itu memimpin berdoa. Nah, misalnya guru belum masuk, nanti kalian itu diwajibkan membaca Asmaul Husna. Jadi membaca doa mau sebelum pembelajaran sama Asmaul Husna itu wajib. Misalnya kalian belum hafal, nanti dari wali kelas akan buatkan selembar kertas buat kalian satu-satu biar kalian bersuara semua. Nanti kan kalau belum bisa jadinya sering membaca kalian yuk hafal, yuk bisa kan? Terus ada lagi siswa itu boleh izin ke kamar mandi atas izin dari guru mapel. Jadi izin ke toilet itu harus angkat tangan dulu. Misalnya, Bu mau izin ke toilet. Kalau izinnya itu satu-satu, jadi nunggu satu yang izin baru nunggu. Kalau ada yang mau ke kamar mandi lagi, nunggu yang tadi izin masuk dulu. Jadi jangan bareng-bareng izinnya. Terus sebelum masuk kelas itu dipersiapkan dulu. Jangan ada yang misalnya bukunya ketinggalan atau pensilnya ketinggalan, nggak ada yang boleh izin kalau bukunya ketinggalan. Itu harus dipersiapkan dari pagi biar kalian itu tertib. Terus siswa harus bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan keindahan. Nah, itu tugasnya kalian semua. Ini kan rumah kalian. Jadi misalnya mau kotor, kalau kotor, nyaman nggak kira-kira? Nggak kan? Nah, kalau kotor, kalian harus peka terhadap lingkungan. Kalau kotor ya dibersihin. Karena kan tadi juga udah udah dibentuk jadwal piket, yaitu udah ada tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya yang piket hari Senin Cindy, Husna sama Umam, terus ada Mas Fatah itu masuk belum bersih, nggak nyaman kan, terus Mas Fatah menegur sendiri langsung juga nggak masalah, karena itu tanggung jawabnya yang piket. Terus wajib membayar kas kelas untuk keperluan kelas sesuai kesepakatan. Nah, tadi kan udah ada kesepakatannya. Jadi semuanya itu kalau diwajibkan ya wajib membayar, biar enggak yang misalnya satu orang enggak pernah bayar, kan kasihan temennya yang bayar, karena itu juga uang itu buat beli keperluan kalian bareng-bareng kan, bukan salah satu. Nah, itu makanya diwajibkan. Nanti peraturannya juga akan saya
printkan, nanti ditempel biar kalian ingat-ingat kembali sama yang tadi. Kalau nggak piket denda 5.000 itu ya nanti kita apa tuliskan terus kita tempel biar kalian ingat. Misalnya ada yang mengelak kan, nah ini kan udah disepakati sebelum kita masuk kayak gitu. Sebelum kita, maksudnya kita baru masuk di kelas 7 gitu kan. Terus seluruh siswa harus berperilaku 5S. 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kalian itu kalau di kelas jangan berengut aja. Yang lihat itu jadinya nggak semangat ya. Kalian kalau diajar mau misalnya udah suntuk sekali itu ya bisa mungkin kalian mendengarkan ya, paling nggak kalian harus sama siapapun, sama teman kalian ya yang ramah lah. Terus kalau sama kakak kelas itu ya juga kalian sopan terus menghargai. Kan kalau misalnya kalian itu ramah gitu kan, kakak kelas kalian juga nggak sebel kan lihatnya kalian jadi banyak temannya, jadi kalian di sini tambah betah kayak gitu. Mungkin itu pembentukan struktur organisasi kelas 7 cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila banyak salah dari saya mohon maaf nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.